Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi ya maulaya ya Rasulullah. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Ya abratal mu'minin, ya rahmatullahil wasi'ah, wa ya baba najatil ummah, gharib ya mablum kabdala. Ma khaba sayyidi man tamassaka bikum, amina man laja'a ilaikum. Ya laitana kunna ma'akum sayyidi, fanafuza fawzan azima. Bapak Ibu, aku lakukan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di malam kedua ini, yang mana kemarin telah kita bahas bersama, telah kita bicarakan tentang Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi dan sifatnya, yaitu satu, kemerdekaan atau kebebasan, yang kedua yaitu taubat. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Ashabul Husain, sahabat-sahabat Imam Husain, dan apa sifat istimewa beliau ini. Kelak akan kita bahas tentang Ashabul Husain wa Ansarul Husain dan sifat-sifat yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka-mereka ini. Dengan tujuan apa? Jika kita mengetahui sedikit sifat beliau, kita akan mampu untuk sedikit demi sedikit mengikutinya. Setidaknya kita mampu minimal mengikutinya. Bukankah kita setiap harinya berkata, ya laitana kunna ma'akum, seandainya kami bersama kalian. Itu berat. Seandainya kami bersama kalian ini bukan maknanya bersama secara zahir saja, tetapi bersama yaitu mengikuti jejak beliau ini secara akhlak, secara sifat dan lain-lain. Agar apa? Ketika kita bisa mengikuti beliau ini, kita akan farafuza fawzan azima, kita akan menang dengan kemenangan yang agung. Maka jika kita berbicara tentang Ashabul Husain, sifat pertama yang menonjol dari mereka ini adalah sifat ikhlas. Ikhlas, mereka merelakan dirinya lil Husain. Mereka merelakan jiwanya untuk Husain dan keluarga Husain. Itu adalah sifat keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah sifat ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa beban. Itu namanya ikhlas. Atau bahasa gampangnya, ketika orang melakukan sesuatu tanpa gerundel dalam hati, itu namanya ikhlas. Bukan hanya ikhlas itu memberikan sesuatu tanpa pamrih, itu ikhlas, tapi bukan hanya itu. Ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa ada beban, tanpa ada rasa gerundel dalam hati, itu disebut ikhlas. Contohnya, ketika seorang pemuda bermain PS, kita kasih contoh biar gampang. Bermain PS, ketika dia main PS dalam keadaan gak ada kebutuhan, gak ada gerundel, berarti dia disebut ikhlas bermain PS. Contoh lain, ketika seorang pemuda tersebut diperintah oleh orang tuanya, contohnya, "Fulan, tolong belikan telur." Betul, dia melakukan belikan telur, tapi ada rasa gerundel dalam hati. Oh, kok aneh ya, pada lagi sibuk main game barusan. Nah, gerundelnya itu dia disebut belum ikhlas berarti. Itu masuk ke setiap ibadah, ke setiap amalan kita, amalan apapun. Contohnya kita datang duduk di sini, ketika masih ada di jalan rasa beban, rasa kok begini, ada rasa gerundel, berarti kita belum ikhlas. Maka dari itu ikhlas ini berat. Ikhlas ini belajarnya bukan setahun 2 tahun, belajarnya seumur hidup. Kita orang ini belajar ikhlas ini belajar ilmu seumur hidup. Karena apa? Ikhlas ini mainnya di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Ada dua. Ada kita punya yang namanya hati, ada yang namanya akal atau pikiran. Harus kita bedakan.
Perumpamaannya hati dan pikiran ini seperti danau dan sungai yang deras arusnya. Hati kita ini bagaikan danau yang tenang, sedangkan pikiran kita ini bagaikan arus jeram yang deras. Apa bedanya? Bedanya, akal ini atau pikiran ini kita tidak bisa mengkontrolnya. Contohnya, sekarang anak bilang ke antum, jangan ada yang bayangkan monyet. Tiba-tiba semua kebayang monyet. Kenapa? Tidak bisa kita mengkontrol pikiran kita. Nah, ini yang jadi bahaya. Pikiran ini tidak bisa terkontrol sehingga banyak segala macam kita pikir, seperti akhirnya jadi apa? Jadi gerusa-gerusu orang. Jadi gerusa-gerusu, seperti seperti sungai yang deras itu. Arusnya yang deras seperti itu, sehingga ada apa yang terjadi? Yang terjadi ketika orang memakai pikirannya semua yang dipikiri, akhirnya dia menjadi tidak peka pada lingkungan. Seperti halnya sungai yang deras tadi, ada tetesan air dia tidak terasa, walaupun air seember ditetes tidak terasa karena dia deras sudah. Beda dengan jika orang itu menenangkan pikirannya dan memenangkan hatinya. Yang terjadi seperti danau yang tenang tadi, ketika ada tetesan, keluar semua, terasa semuanya. Ini yang namanya peka. Orang bisa peka ketika apa? Dia tenang jiwanya, dia tenang hatinya. Ada masalah sedikit dia akan peka. Jadi dia peka pada lingkungan, peka pada keluarga, pada semuanya. Ketika dirinya sendiri terlebih dahulu tenang. Maka dari itu disebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu yang kata Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini adalah jiwa-jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang menenangkan hatinya, memenangkan hatinya daripada akalnya. Contoh lain, kadang nih kita akal sama hati ini saling clash, saling zaat, saling berantem. Contohnya orang baca doa kumer kemarin, dibaca sebentar awal-awal, nanti agak tengah-tengah dibuka-buka, kapan selesainya ini dalam pikirannya, kapan mari ini, kapan selesainya ini. Itu maknanya apa? Pikiran kita merasa ini kapan selesainya, sedangkan hati kita inginnya membaca. Nah, ini ada clash antara hati dan pikiran. Bagaimana caranya? Memang itu tidak bisa langsung orang itu bisa menenangkan hatinya, bisa tenang hatinya, ada masalah langsung tenang, tidak bisa. Memang butuh latihan-latihan seperti itu. Maka dari itu Ahlul Bait itu kadang menganjurkan kita doa-doa yang panjang-panjang, jausan kabir. Itu untuk apa? Untuk melatih kita. Ya, awalnya tidak apa-apa kita orang misu-misu dalam hati. Kenapa tidak selesai-selesai? Anggap pikiran kita orang itu kotor seperti itu tidak apa-apa awalnya, tapi itu untuk latihan. Lama-kelamaan jika kita telah terbiasa, akalnya mau tidak mau akan berkata iya, mau tidak mau, mana mau ngeluh seperti apapun mana harus menyelesaikan doa ini. Ketika akal mulai kalah, mulai diam, mulailah hati yang menang. Nah, ketika hati yang menang, muncullah rasa peka itu. Ketika rasa peka muncul, kita akan peduli pada sesama, kita akan peduli pada orang lain di sekitar kita. Itu makna dari ajaran Ahlul Bait, yaitu memenangkan hati. Jadi ayuhal ikhwah, yang diajarkan oleh Ashabul Husain, mereka ini adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang ikhlas, memiliki keikhlasan dalam hati. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu inti dari setiap amal. Nah, kita bayangkan lagi amal kita sehari-hari. Sholat, anggap amal kita ini seperti angka ya. Sholat kita sehari-hari, sholat wajib, kasih angka 1, angka 0, 1, 0. Tambahin lagi amal kita apa? Oh, kita sholat malam, tambahin lagi 3 0 dah, jadi 4 nolnya. Kita tambahin lagi zakat atau sedekah, tambahin 0, 3 lagi jadi 7 contohnya, 7 0. Kita tambahin lagi hadir di majelis Imam Husain, tambahin lagi 3, jadi 10 nolnya. Tapi itu semua apa? Semua itu hanya kosong. Tidak ada nilai apa-apa. Kita butuh apa? Kita butuh angka. Butuh angka 1 saja.
Nah, angka itu apa? Angka itu adalah ikhlas. Jadi angka jika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas itu bernilai di mata Allah. Tapi jika kita kosongkan, kita ambil angkanya, semuanya nol. Begitu juga kita beramal. Ketika kita ikhlas, sekecil apapun amal kita, menyingkirkan batu kerikil di jalan, tapi ikhlas karena ingin agar orang selamat, itu lebih bernilai daripada orang yang haji setiap detik pun, tapi dia tujuannya hanya ingin biar aku dipanggil Pak Haji. Nah, ini jadinya ini tidak ada nilainya di mata Allah, karena itu hilang keikhlasan. Inti dari setiap amal adalah ikhlas. Angka dari setiap amal itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah angkanya. Tanpa ikhlas semuanya kosong di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ikhlas adalah hal paling utama dalam setiap amal. Kita harus mengikhlaskan hati. Latihan memang berat, gak bisa kita orang ngomong saya ikhlas itu bukan dari lisan. Saya ikhlas kok, ini belum ini. Saya ikhlas kok, saya ikhlas belum. Ikhlas ini datangnya dari hati. Ketika antum melakukan sesuatu tanpa gerundet, itu disebut ikhlas. Ketika antum masih ada rasa tak kecil saja dalam hati, kenapa ya? Itu masih dipertanyakan keikhlasannya. Maka dari itu ikhlas ini saya bilang berat dan butuh latihan, bukan setahun 2 tahun, latihannya seumur hidup kita orang mau ikhlas. Bagaimana ceritanya orang-orang besar yang dulunya biasa-biasa saja, ketika dapat jabatan tertentu dia mulai, loh kok orang-orang sudah tidak selamat sama saya. Nah, ini mulai timbul rasa tidak ikhlasnya. Ini harus kita hindarkan dari para pecinta ahlul bait. Karena apa? Para Ansarul Husain telah menghilangkan semua materi-materi itu. Mereka merelakan dirinya, mengikhlaskan dirinya hanya untuk Al-Husain, hanya untuk Abi Abdillah Husain. Itu pelajaran pertama, yaitu tentang keikhlasan. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Ashabul Husain adalah sifat yang disebut dengan as-sabat. As-sabat ini adalah sifat ketetapan hati, yaitu mantap, punya hati yang mantap, punya jiwa yang mantap. Itu sifat ini dari mana datangnya? Sifat as-sabat ini adalah hasil dari keyakinan dan keikhlasan tadi. Jika dia sudah yakin dengan satu ajaran, dengan imamnya, maka dia akan punya ketetapan hati. Itu namanya as-sabat. Apa adakah dalam Al-Quran tentang as-sabat ini? Pernah Allah abadikan tentang sifat as-sabat ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Ketika itu Allah bercerita tentang cerita Bani Israel dan Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, dikejar-kejar rombongan Fir'aun, sampai di depannya laut sudah tidak ada apa-apa lagi, dan di belakangnya sudah terdengar suara tentara-tentara Fir'aun. Disebutkan dalam Al-Quran, qala ashabu Musa, sama-sama ashab. Qala ashabu Musa berkata, inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti kena ini. Kami sudah pasti kena ini, sudah terdengar Fir'aun. Kami pasti mati ini. Ini menunjukkan apa? Bani Israel ketika itu belum memiliki keyakinan penuh pada Nabi Musa, belum memiliki ketetapan hati, sehingga mereka masih takut dengan hal itu. Inna lamudrakun, kita akan mati, kita akan kena ini. Akan tapi siapa yang memiliki as-sabat? Diceritakan ketika itu Nabi Musa yang memiliki as-sabat. Qala, kalla, tidak, kata Nabi Musa. Inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, kata Nabi Musa. Saya dini akan menghidayaiku. Ini yang disebut dengan sifat as-sabat. Walaupun di depannya laut, walaupun sudah tidak ada jalan lagi, kata Nabi Musa tidak menyerah. Beliau berkata, ndak, inna ma'iyya rabbi, walaupun ada masalah sebesar apapun, kelak kita orang dihadapkan dengan masalah sebesar apapun, kita akan berkata seperti perkataan Nabi Musa. Kala kita bilang ke masalah kita, tidak, wahai masalah, inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya dengan bersamaku Tuhanku. Khalas, sudah. Lalu kemudian diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelahlah lautan. Karena apa? Ketika antum sudah yakin dan punya sabar, maka Allah pasti menunjukkan jalannya.
pasti Allah menunjukkan jalannya. Sebesar apapun masalah kita kelak, ketika kita bertawasul, berkeyakinan kepada Allah dan bertawasul pada orang-orang pilihan Allah, maka insya Allah Allah akan tunjukkan jalan untuk keselamatan kita semua. Itu adalah sifat as-sabat. Dan sifat as-sabat ini dimiliki oleh Ashabul Husain, yang mana kita bisa samakan Ashabul Husain ini memiliki sifat yang sama dengan ulul azmi, dengan kalimullah, dengan Nabi Allah Musa. Sama sifatnya, sama-sama punya sifat namanya ketetapan hati, as-sabat tadi. Padahal bedanya Nabi Musa melihat sendiri, bahkan Nabi Musa yukalimullah, berbicara dengan Allah, sehingga disebut kalimullah, sehingga disebut manusia yang berbicara pada Allah. Artinya beliau itu ya jelas kalau beliau yakini, karena beliau sudah melihat sendiri mukjizat itu ada di tangannya. Akan tapi Ashabul Husain walaupun tanpa mukjizat-mukjizatan, tanpa karomah-karomah orang yang bisa terbang, orang yang tebal, ada gitu-gituan sudah kata Ashabul Husain, tetap beliau yakin as-sabat bahwasanya kami bersama Al-Husain. Ini perlu kita orang pelajari ini sifat as-sabat ini. Kenapa? Sabat ketetapan hati sama dengan kemenangan. Kemenangan sama dengan ketetapan hati. Orang yang menang pasti dia memiliki sabat tadi, dan orang yang sabat pasti menang dalam setiap peperangannya. Sebagaimana Al-Husain. Jika kita tanya kepada orang awam, siapakah yang menang antara pasukan Yazid dengan Al-Husain, jelas mereka akan berbicara pasukan Yazid. Akan tapi jika kita ditanya siapa yang menang, maka jawabannya kita adalah Al-Husain yang menang. Mengapa? Karena pasukan Al-Yazid walaupun secara kasat mata mereka ini menang, mereka ini membantai, tapi apa? Mereka tidak memiliki keyakinan, mereka tujuannya, sehingga dibalik sama Allah, ada yang meninggal kelaparan terus, ada yang meninggal kehausan terus, tidak hilang-hilang rasa hausnya, ada yang meninggal macam-macam meninggalnya. Sedangkan Al-Husain, mereka rombongannya Al-Husain, ketika mereka terbunuh, jasad-jasadnya mereka mengeluarkan bau semerbak wangian. Ini sudah wadih, atau secara kasat mata sekarang ketika berlalu 1400 tahun, kemana pasukan Yazid yang menang itu, adakah yang menziarahinya? Sedangkan pasukan Al-Husain yang 70 itu sekarang sampai sekarang ramai diziarahi kuburnya. Itu adalah bukti bahwasanya yang menang adalah Al-Husain dan rombongannya, karena beliau memiliki as-sabat, sedangkan pasukan Yazid tidak memiliki as-sabat tadi. Dan hidup ini jihad, hidup kita orang ini peperangan, kawan. Tergantung kita mau menang atau mau kalah dalam hidup ini. Jika kita menang, kita harus punya sabat tadi, ketetapan hati. Jika kita mau ngalah, ya sudah, terserah dia, anak ikut arus saja, ya sudah, tidak apa-apa. Antum mau tidak memiliki sabat, tidak apa-apa. Tapi ketika antum ingin menang dalam hidup, maka antum harus memiliki keyakinan hati yang kuat, memiliki as-sabat. Akhirul kalam, sedikit saja. Apakah sekarang Al-Fakir ingin tanya sama antum, jawab iya atau tidak saja? Apakah kita sudah mantap dengan agama ini? Sudahkah kita mantap dengan agama ini? Sudahkah kita yakin dengan ajaran ini? Sudahkah kita sabit? Sudahkah kita tetap hati kita pada ajaran Ahlul Bait yang suci ini? Jika kita yakin, maka kuatkanlah hati antum sekarang. Kuatkanlah hati antum, tetapkanlah hati antum. Karena apa? Orang yang yakin, orang yang tetap, bakal banyak musuhnya, bakal banyak sekali musuhnya, bakal banyak ujiannya, bakal banyak sekali. Ketika antum sudah memiliki ujian-ujian itu, tapi antum tidak tetap hatinya, tidak kuat, tidak memiliki sabat, antum akan ikut arus, antum akan terbawa kemana kemari, kesana kemari. Tapi kalau antum sudah sabar, akar antum ini sudah kuat, ketetapan hati,
Walaupun angin membawa antum, antum tetap kuat, pohonnya antum tetap kuat, karena akidah itu dalam hati. Jadi kuatkanlah hati, kuatkanlah jiwa demi persatuan kita, demi persatuan umat. Ada, jadi kita orang sekarang niatkan, ketika ada satu yang ingin merusak persatuan umat, kita lawan, karena kita punya sahabat. Jangan pernah mau dirusak, kita orang ini bersatu. Satu umat, satu kesatuan negara Indonesia. Kita orang ini sama-sama negara Indonesia, satu kesatuan, satu umat Islam. Maka dari itu kuatkanlah hati kita, tetapkanlah hati kita, dan kita akan berbicara sebagaimana para sahabat-sahabat Al-Husain. Ketika itu sahabat-sahabat Al-Husain dipersilahkan oleh Imam Husain di malam Asyura. Di malam Asyura ketika itu Al-Husain mengumpulkan seluruh sahabatnya dan berkata, wahai sahabat-sahabatku, antum aufal ashab, kalian adalah paling setianya para sahabat. Sekarang aku berlepas diri dari kalian, yang mau menyelamatkan diri, selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah keluarga kalian, selamatkanlah hidup kalian. Ini waktu malam hari, pergilah, aku mengizinkannya agar kalian tidak terlihat dan tidak menjadi malu. Pergilah. Akan tapi apa jawaban Ashabul Husain? Ya Imam Al-Husain, ya Abu Abdullah, seandainya kami dibunuh, lalu jasad kami dicincang-cincang, lalu kemudian jasad kami dibakar dan debunya disebarkan, dan kami dibangkitkan lagi, dibunuh lagi, dicincang-cincang lagi, dibakar lagi, debu kami disebarkan lagi, diulang lagi seperti itu 1000 kali, maka waktu ya Husain, tidak akan kami tinggalkan engkau ya Husain. Ini sahabat semua berteriak, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Maka marilah kita, jika kita memiliki kekuatan hati, marilah kita melengkungkan suara agar kita bisa mendengar, bisa terdengar oleh Sayyidah Zahra, bahwasanya kita berjanji kita akan memenuhi seluruh panggilan putranya Al-Husain. Labbaik ya Husain, 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 labbaik ya